Pak, ini tempat duduk Anda. Aku bantu taruh tas Anda. Ini kejutan dari maskapai Anda? Maaf Pak, ini kesalahan. Kebanyakan hal indah berasal dari kesalahan, kan? Aku tidak keberatan. Di penerbangan pulang ini, bertemu denganmu yang sempurna. Pak, tolong jaga sikap. Kalau tidak, aku akan panggil orang. Jangan macam-macam. Jongkok di sini. Zaman sekarang masih mau bajak pesawat? Jangan banyak bicara, cepat berdiri. Guling ke lorong dan jongkok. Banyak orang pernah mengarahkan senjata padaku. Tahu akhirnya mereka bagaimana? Saya Len Kau. Ini. Kau manusia atau hantu? Itu tidak penting. Mari kita tebak, koin ini gambar atau angka? Koin perak melayang, hidup seperti kertas. Vini wetau pai arkin, pitaskin tiga nyawa. Ko komandan pasukan bayaran, Hakim Xiaotian. Mulai ya. Cepat, ikat aku dan teman-temanku. Kamu masih diam saja ngapain? Cepetan, nanti aku tembak kamu. Tuan Xiao. Lihat, kami sudah mengikat diri sendiri. Koun Anda. Mata ini masih lumayan tajam, cari tempat sendiri untuk berbaring. Setelah pesawat mendarat, pergi sendiri untuk menyerahkan diri. Ya, setelah pesawat mendarat, kami akan segera menyerahkan diri, asal tidak jatuh ke tangan Anda. Hukum kami berapa tahun pun tidak masalah. Pergi. Mau minum? Tidak perlu. Terima kasih. Cantik. Kalau berubah pikiran, bisa kembali cari aku kapan saja. Lagi pula perjalanan pulang masih beberapa jam lagi. Kalau aku tidur dengan pria lain, perjodohan yang ditentukan keluarga tidak akan bisa terwujud. Mungkin, pria seperti dia yang pantas mengambil keperawananku. Cepat sekali berubah pikiran. Bukannya kamu bilang ingin pertemuan yang sempurna? Aku pikir ide ini sangat bagus. Cantik. Aku belum tahu, namamu siapa? Hah. Perempuan ini. Wawancara bodyguard di sini? Kamu? Wah, kenalan lama ya. Tapi sudah beberapa tahun tidak ketemu, kamu memang sudah besar. Tapi BH berkerangka baja seperti ini tidak baik untuk tubuh. Aku sarankan kamu ganti. Kamu? Diamlah. Pakaianku urusanku sendiri. Ternyata dulu aku memutuskanmu itu benar. Aku sudah sampai di posisi kepala HR Group ya. Kamu cuma bisa melamar jadi bodyguard. Selamat ya. Resume? Tidak ada resume? Jangan-jangan kamu keluar negeri ngumpulin sampah beberapa tahun. Sudahlah. Kalau begitu ikuti prosedur, pengalaman kerja sebelumnya apa? Tidak ada pengalaman yang spesial. Cuma melindungi presiden luar negeri. Membunuh beberapa bandar narkoba. Xiaotian. Jangan pikir karena kamu mantanku aku akan memihakmu. Sekarang aku mewakili grup Y. Kalau kamu seperti ini, aku terpaksa minta kamu keluar. Wukian, ada orang yang cocok?
Ini tunangan si adik? Memang cantik ya. Serang bersama-sama, habisi dia. Pergi sana. Maaf, sebaliknya. Ah, Kalau bukan karena kawat Libra ini, peluru pasti menembus. Tapi jangan teriak seperti babi disembelih, bukan pertama kali lihat. Kamu tidak tahu malu. Ingat ganti yang lain, tidak sehat. Sekarang, apakah aku lulus wawancara? Kamu ini siapa sebenarnya? Dengan kemampuan seperti ini, masih mau melamar jadi pengawal? Yefeng sebelum meninggal, minta aku lindungi keluarganya. Yefeng adalah kakak kedua aku, dan kamu adalah tunangannya, jadi sebenarnya... Aku harus memanggilmu kakak ipar. Kamu pikir aku harus percaya? Kamu ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan. Bukannya katanya aku kakak iparmu? Gimana bisa kamu perlakukan kakak iparmu seperti ini? Berhenti. Barusan aku yang selamatkan kamu, masih curiga? Ini pelajaran buat kamu. Memang racun langka dari barat. Untuk aku yang temukan, kalau tidak, kamu bisa mati. Kamu tidak tahu. Seseorang. Cepat panggil bantuan. Tangkap dia, bawa ke kantor polisi. Tunggu. Aku bantu kamu, kok tidak tahu terima kasih? Kamu tidak tahu malu. Cepat tangkap. Berhenti. Ibu, dia. Aku tahu, kamu keluar dulu. Bawa mereka pergi. Li Xiumei dari keluarga Ye menghadap hakim. Anda ibu kakak kedua aku, tidak boleh sujud padaku. Xiaofeng bisa dapatkan perhatian hakim, itu keberuntungannya. Aku mewakili keluarga Ye, harus hormat pada Anda. Bisakah Anda ceritakan? Bagaimana Xiaofeng meninggal? Kakak, bertahanlah. Ada pengkhianat, Lenkana ini milik orang Longqing. Kakak, aku bersumpah akan balas dendam. Mereka pasti tidak akan lepaskan keluarga Ye, adik ketiga. Bantu aku jaga usaha keluarga Ye. Aku masih punya tunangan yang belum dinikahi, kamu harus menikahinya sebagai aku. Agar orang-orang yang berniat jahat bisa ditaklukkan. Kakak kedua, aku pasti akan melindungi keluarga Ye dengan nyawaku. Tapi hal ini tidak bisa. Santi, tanpa status, tidak bisa melindungi. Kakak mohon padamu, biarkan kakak pergi dengan tenang. Kakak kedua, aku janji padamu. Kakak kedua,
Xiao Feng memilih jalan ini. Hidup mati ada di tangan takdir. Hanya hakim, Panggil saja aku Xiao Tian. Xiao Tian. Bolehkah aku meminta sesuatu padamu? Bisakah kamu menggantikan Xiao Feng? Untuk memberi keluarga Yi seorang penerus melalui Qingyue. Ini. Sekarang Xiao Feng sudah tiada. Keluarga You mengincarku. Future tertua Zhou Qing. Bahkan mengancam akan menikahi Qingyu dengan paksa. Jika keluarga Ye tidak memiliki penerus yang bisa memimpin, keluarga-keluarga yang mengintai akan menyerang. Whereas in keluarga Yi selama beberapa generasi tidak boleh hancur. Di tanganku. Hakim, kumohon padamu. Sebelum pergi, Xiao Feng memang pernah bilang. Tapi soal penerus ini, tetap harus melihat keinginan kakak ipar sendiri. Aku akan bicara dengan Qingyu, asalkan kamu mau setuju. Xiao Feng, ini yang kau katakan dulu. Sebagai pengaturan terakhir. Wah, kaki Yi. Kata ibuku, akan ada bodyguard yang tinggal di rumah. Katanya ganteng, iya, bukannya kamu selalu ingin lepas dari perjodohan keluarga? Kalau bodyguard itu benar-benar ganteng, bagaimana kalau kamu tidur dengannya? Nanti, perjodohan keluargamu pasti bisa dibatalkan. Dan kamu bisa pulang. Dasar kamu, selalu memberi ide gila. Kenapa? Merasa aku sudah terlalu lama tinggal di rumahmu. Mau mengusirku ya? Enggaklah, kamu kan kakak iparku. Sahabat terbaik, apalagi kamu juga cantik banget. Kamu tinggal di rumahku seumur hidup, aku malah senang. Kakak Xiao Lu, kamu setuju kan? Oh, mungkin ya. Sebenarnya, aku sudah punya pacar. APA? Serius? Ganteng nggak? Gagah nggak? Lumayan lah. Sisi, kan sudah kubilang, ada tamu yang datang. Masih pakai piyama. Ini adalah Pan. Xiao Tian, teman kakakmu. Sekarang bertanggung jawab melindungi keluarga kita. Halo kalian. Kamu? Wah. Kamu pasti panggil baru keluarga kita ya? Ganteng banget. Oh. Cepat duduk, cepat duduk. Cantik. Ada apa di wajahku? Enggak ada. Bibi Sisi, aku ngantuk. Aku tidur dulu. Kalau begitu, aku juga tidur dulu. Kakak Yi, kamu kenapa? Xiao Lu, cepat buatkan teh. Siap. Tuan Xiao. Teh ini harum sekali. Senang Tuan Xiao suka. Menarik. Keluarga Ye, jadi incaran banyak orang. Menyusup ke dalam keluarga Ye, tapi tidak buru-buru bertindak. Sepertinya di balik ini, ada rencana besar. Bu, aku pulang. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang menyuruhku datang. Bu, kenapa kamu bawa dia pulang? Dia kan laki-laki. Aduh. Sudah. Qingyu, ini semua salah paham. Dia teman Xiao Feng. Dia datang untuk melindungi kita. Siapa yang butuh perlindungannya? Qingyu, ibu mau minta sesuatu. Bu, jangan begitu. Bu, ada apa langsung bilang saja. Aku pasti lakukan. Aku ingin kamu dan Xiao Tian memberi keturunan untuk keluarga Yi. Bu, kamu ngomong apa sih? Xiao Feng sudah tiada. Sekarang keluarga Yo terus mendesak. Dan di balik layar, entah berapa banyak orang yang mengincar keluarga Ye yang seperti daging empuk ini. Asalkan bisa membuktikan keluarga Ye punya keturunan, situasi bisa stabil. Qingyu, ibu mohon padamu. Ah, Aku dan dia. Seharusnya sejak saat itu sudah jadi orang asing. Kenapa bisa begitu kebetulan?
Mau masuk ya masuk. Kalau tidak, aku mau tidur. Jangan pura-pura, di satu sisi memanggilku kakak ipar. Di sisi lain ingin aku tidur denganmu. Sekarang di hatimu, pasti sangat bangga, ya. Pertama, aku tidak tertarik. Kedua, jangan bicara soal baju, bahkan perlengkapan mandi pun sudah diracun. Badan ini semua bau racun. Kamu mau apa? Xiaotian, kamu gila. Racun ini, meski tersembunyi tapi mudah dibersihkan. Cukup disiram air saja. Aduh, Tapi kamu pakai baju, disiram juga tidak akan bersih. Kamu yang lepas atau aku yang bantu? ada bedanya. Pokoknya harus dilepas. Tunggu. Kamu ini. Kalau aku tidak pakai baju ini, kamu tidak akan mengenaliku, ya? Atau kejadian waktu itu. Kamu sama sekali tidak ingat padaku. Bukannya kamu yang bilang. Itu hanya pertemuan indah antara kita berdua. Kita bukan pacar. Bahkan sebelumnya. Kita tidak tahu nama masing-masing. Aku kesini hanya untuk jadi bodyguard, melindungi keluarga Y. Hanya itu. Dasar kamu. Kamu mau apa? Waktu itu terlalu singkat, jadi tidak ingat aku. Hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa melupakanku seumur hidup. Hari ini, kamu akan kukungkung, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan bilang ke Kinyu. Kamu tidur dengan sahabatnya. Halo, pagi. Dasar manis kecil. Kemarin malam kamu juga lihat, aku dipaksa. Aku yang jadi korban, lagi pula. Yang harus kamu khawatirkan adalah, siapa yang meracunimu? Keluarga Yo mengincar keluarga Ye. Yo King mengincarku. Hanya jika kita hidup, mereka bisa dapat manfaat. Mereka meracuni? Kurasa ini cuma cerita karanganmu. Kalau begitu, bagaimana jika keluarga Yo dan yang meracuni? Bukan satu tim? Terus saja mengarang. Mengincar kakak ipar, tidak takut mimpi buruk. Ye Feng datang mencarimu? Cuma makan roti, tidak tersedak? Kakak kedua sebelum meninggal menyuruhku menikahimu. Kalau bukan karena nenek, aku tidak akan setuju. Kakak ipar pergi berunding kerjasama dengan keluarga Jo? Yo King itu sudah lama mengincar kita. Kali ini pasti berbahaya. Tenang saja, kalau benar-benar tidak bisa. Aku bisa minta bantuan keluarga, paling-paling. Demarhi Ayah. Sudah diperiksa, tidak ada masalah. Kamu bilang, apa di mobil ini ada bom? Kapan kamu naik? Siapa yang izinkan? Aku harus melindungimu, pasti ikut. Pria, turun. Apa? Rem rusak? Sepertinya, bagaimanapun aku injak rem tidak ada reaksi. Bagaimana? Tabrakan. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Rem benar-benar rusak sebelum kita sampai. Kita harus tetap dalam posisi ini. Dan harus saling bekerja sama. Siap? Aku akan membunyikan klakson. Xiao Tian, kamu menyebalkan. Lepaskan. Hati-hati, mobil akan datang lagi. Lepaskan aku. Xiao Tian, kamu.
Apa tidak salah? Barusan aku yang menyelamatkanmu. Aku tidak butuh. Menyelamatkanmu tidak berterima kasih, malah marah. Lain kali berani lagi, di sini akan kupukul sampai kamu menyerah. Jangan. Mereka sedang APA? Kamu tidak tahu malu. Perempuan ini, Tuan Yo, Wah King Yu, apa kamu? Aku sudah memutuskan. Setuju untuk menikah denganku. Yo Xiao, jangan bercanda. Aku datang hari ini khusus untuk berbicara denganmu tentang kerjasama yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ini kontraknya, lihatlah. Tidak perlu. Yo Xiao, apa maksudmu? Maksudku? Sudah kubilang sebelumnya, kontrak ini. Kecuali kau menikah denganku. Kalau tidak, jangan dibicarakan lagi. Tidak mungkin. Aku adalah menantu keluarga Ye. Aku sudah menikah. Jangan bicara omong kosong. Ye Feng sudah meninggal. Kau belum resmi menikah. Aku suka tipe wanita sepertimu yang belum resmi menikah. Yo Xiao, ini tidak mungkin. Bajumu saja tidak rapi. Apakah bukan sengaja menggoda? Jangan pura-puri suci. Yo Xiao, kau salah paham. Ini. Aku tidak peduli salah paham atau tidak. Ini peringatan terakhir untukmu. Keluarga Ye sudah di ujung tanduk. Hanya dengan menikah denganku, kau bisa menyelamatkan keluarga Ye. Keluarga Zhou akan membantu. Baru nyawamu bisa diselamatkan. Sebelumnya aku memberimu waktu, tapi sekarang tekananku juga besar. Serang. Yo Xiao, apa yang kau lakukan? Tidak usah tanya. Kalau sudah datang, jangan pergi. Hari ini, kita akan memasak nasi hingga matang. Yo Xiao, lepaskan aku. Hah? Wanita tak tahu diri. Awalnya ingin memberimu kesempatan. Tapi ternyata tidak perlu. Hari ini, aku akan menyelesaikanmu di sini. Jangan. Paman Sang, tolong aku. Ayahku danmu adalah teman lama. Paman Liu, Serang. Tahan dia. Lepaskan Semua Bajunya. Hari ini aku sedang senang, jadi dia akan jadi hiburan kita. Tapi, setelah aku selesai, kalian semua akan bergiliran. Tentu saja. Zhou Xiao Perkasa. Kami siap mengikuti. Kamu ini, tenang saja, sebentar lagi aku selesaikan urusanku. Kamu yang pertama. jangan. Lepaskan aku. Nona Lin, istri muda keluarga Ye yang terkenal. Bikin aku senang, tunang. Nanti kakak-kakak akan pelan-pelan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Di hadapan Tuan Yo, ini bukan urusanmu. yang tidak mau jadi nomor 3, sekarang bisa berlutut. Maaf ya. Hanya aku yang boleh mengganggu kakak iparku. Xiao Tian, jangan banyak bicara. Kita dalam masalah besar. Kita pergi. Pergi? Mau pergi kemana? Ayo, serang. Baik, Lin Qingyu, cari saja pria sembarangan. Berani melawan aku, ya? Yoking bukan orang yang bisa diremehkan. Biar aku yang urus. Kamu jangan bicara. Yoking, hari ini kamu yang melanggar janji duluan. Dan tadi bahkan mau mempermalukanku di depan umum. Hingga menyebabkan situasi seperti ini. Jadi sekarang biarkan kami pergi. Baiklah, begini saja. Sekarang kamu menari striptease untukku. Aku bisa dengan berat hati setuju untuk membiarkan kalian pergi. Tuan Yo, leluconmu sama sekali tidak lucu.
Kamu pikir aku bercanda? Berlutut, minta maaf. Hai. Kamu bilang apa? Aku bilang, berlutut dan minta maaf. Hahaha, Lin Xingyue. Pria yang kamu temukan ini keren juga. Perani menyuruhku berlutut dan minta maaf. Apa kamu belum makan sampai otakmu jadi bodoh? Kelihatannya kamu senang ya. Bagaimana kalau kita main game? Bagaimana? Kita tebak, ini bagian depan atau belakang? Kalau depan, aku kasih kamu kesempatan untuk minta maaf. Tapi kalau belakang, Masih tebak depan belakang? Aku tebak. Xiao Tian. oh, belakang. Hebat juga. Paus. Sayang, ngapain diam saja? Cepat lepaskan aku. Kalian buta ya, kena mataku. Hai, masuk ke mulutku. Hai, cepat, tangkap aku, aduh. Memalukan sekali, pantas saja. Sayang. Bisa silat ya, jago ya? Oke, aku juga punya. Hei, sekarang panggilkan Tuan Guan ke sini. Sayang, tahu siapa yang kepenggel? Jawara bela diri masa kini, keturunan keluarga Guan, tunggu saja nasibmu. Xiao Tian, selagi jawara ini belum datang. Cepat pergi, aku yang menghadangnya. Pergi? Kalian pikir bisa lari? Serang. Sudah-sudah, bubar saja, nyawa itu berharga. Sombong sekali. Tuan Guan, Anda datang. Ini kekejuan keluarga Guan? Pantas disebut jawara masa kini. Golok ini pasti beratnya 100 kilo. Jangan asal bicara kalau tidak tahu. Ini adalah golok naga hijau warisan keluarga Guan. Beratnya 888 kilo. Sebelumnya, aku berhutang budi pada keluarga Zhou. Hari ini ku bantu menyelesaikannya sebagai pelunasan hutang itu. Bocah, mau menyerah sendiri atau kupaksa? Xiao Tian, ayo kita lari. Lari capek, mending istirahat di sini. Bocah, kau berani sekali. Tahukah kau, dalam sebulan, aku mengalahkan 3 gunung, 6 aliran, 12 sekte, tak pernah kalah. Kemampuanmu lumayan, bisa jadi tukang masak. Di bawahku. Sayang, hari ini kau pasti tamat, sayang. Dari wajah jawara, kulihat amarah. Seolah sudah melihatmu terpotong jadi daging cincang. Tuan Guan, tolong keluarkan galak. Oka ini terlalu sombong. Tolong tebas dia, sayang galak naga hijauku. Hari ini, akan memenggal kepalamu, si pecundang tak dikenal. Banyak bicara kalian. Aku akan menuang segelas lagi, lehermu kubiarkan. Manfaatkan kesempatan. Sombong, berani mengabaikanku. Golok bulan sabit dingin seperti es, kekuatan petir yang dahsyat. Xiao Tian. Ini tidak mungkin. Jawara keluarga Guan, hanya segini. Hahaha, aduh, kukira kau hebat. Ternyata,
bikin Tuan Guan ngantuk. Tuan Guan, tolong keluarkan galak lagi, habis aja. Pulang dan beritahu keluarga Guan, pilih jawara baru. Bocah ini, mulutnya besar sekali, sedang membual. Tuan Guan, tolong keluarkan golok lagi. Jawara tamat. APA, dia hanya menggunakan setetes anggur merah untuk mengalahkan Jawara. Kemampuan yang sangat menakutkan, Tuan Yao hari ini. Sepertinya akan benar-benar kalah. Kapan kamu berencana untuk meminta maaf? Minta maaf. Aku akui aku meremehkanmu, tapi sehebat apapun kungfu, tetap saja hanya tubuh manusia biasa. Di hadapan kebenaran, tak berdaya. Long Ye, keluar sekarang. Yo Shao, kalau dari tadi panggil aku, tidak perlu sampai sekarang. Aku lihat tadi kamu bisa mengalahkan 3 jagoan dengan 1 pukulan, lumayan. Tapi, zaman sudah berubah. Sekarang kalau mau bertahan, andalkan ini. Gatling. Santai saja. Kamu yakin mau pakai mainan kecil ini untuk melawanku? Mainan Castle. Percaya tidak, mainan kecil ini nanti akan membuat banyak lubang di tubuhmu. Long ya. Habiskan dia, maka hambatan aku untuk mengakuisisi keluarga Ye akan hilang. Nanti, aset keluarga Ye kita bagi 2. Hahaha. Anak muda, kalau kamu tidak menghina Zhou Shao, dengan kemampuanmu, bisa jadi anak buahku. Bahkan mungkin aku akan memanfaatkanmu. Tapi karena kamu sudah menghina Yo Shao, maaf ya. Aduh. Tanganku. Apa yang kalian tunggu? Mana dia? Long ya. Apa yang kamu lakukan pada Long Yi? Bukan aku, mereka yang melakukannya. Bukan, tidak bisa dijelaskan. Kita pasti akan dihukum oleh Long Yi lari. Sekarang sudah sore, aku juga hampir pulang. Masih ada orang yang mau dipanggil? Cepat. Aku tidak perlu cari orang. Aku akui, kamu memang hebat. Tidak takut peluru. TAPI. Kamu juga tidak takut bom? Bukannya kamu hebat? Sekarang, berlutut dan bersihkan sepatuku. Kalau tidak, aku akan meledakannya sekarang. Mengantarmu ke alam baka. Apa yang kamu lakukan? Mundur. Percaya tidak? Aku akan meledakannya sekarang. Aduh. Granat, bersihkan sepatu. Ke alam baka. Bisa mengerti tidak? Tuan Shao, aku tahu salah. Tolong maafkan nyawaku. Kalau mau hidup, ada aturan di dunia ini. Setiap nyawa punya harganya, sebut harganya. Begini, Tuan Xiao, aku dan keluarga Ye sebelumnya. Kontrak yang disepakati, aku mau tanda tangani, sekarang juga. Aku ngerti proyek ini. Keluarga Yao tidak ambil untung sepeser pun, kami kasih gratis ke keluarga Ye. Cukup untuk beli nyawamu, tapi tadi aku ambil. Granatmu, sekaligus selamatkan nyawamu lagi. Baiklah, aku mau tambah investasi 5 juta. 10 juta.
Aku mau separuh aset keluargamu, Yo. Jangan, Tuan Xiao, kalau ayah ketahu, dia akan membunuhku. Katakan, password keamanan bank Swiss keluargamu, Yo. Tuan Xiao, bukan aku tidak mau kasih tahu. Bahkan kalau aku kasih tahu, perlu ayahku. Dan aku input bersama baru bisa, gimana kalau ganti? Yanti Siret Lane. Password. 5327, bukan, Tuan Xiao. Itu juga perlu ayahku, dan aku input bersama. Separuh password keamanan bank Swiss, 5327. Terima kasih Tuan Yo, investasi 1,5 miliar. Bukan, Tuan Xiao, jangan bercanda. Itu kan Bank Swiss. Sudah keluar 1,5 miliar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini, bahkan hacker? Terabat di dunia pun tidak mungkin pakai separuh password. Ambil dana sebanyak ini, dan transfer aset. Transaksi selesai, barang dan uang sudah clear. Tuan Xiao, aku mohon. Kembalikan uangku, kalau tidak ayahku benar-benar akan membunuhku. Ayo kakak ipar, pulang. HM. Hancur. Ayah, barang berharga, uangnya dibawa kemana? Kalau tidak segera pulang, hari ini aku habisi kau. Kakak ipar, capek nih, cepat pijat bahuku. Tekniknya bagus, cuma kurang kuat. Sudah baik dipijat, masih banyak permintaan. Ah, Kamu kenapa? barusan ini terluka. Kalau begitu lepas bajunya, biar aku lihat. Kakak ipar, sejak kapan kamu begitu perhatian padaku? Aku hanya karena tadi kamu membantuku. Jadi, ingin berterima kasih padamu. Terima kasih, bukan sekadar ucapan saja. Lalu kamu mau apa lagi? Kakak ipar, kakak Xiao, kalian sedang apa? Itu, tadi mataku kemasukan debu. Aku minta dia bantu meniupnya. Benar, kan? Kakak ipar, tadi kamu bilang mau melakukan sesuatu. Yang penuh cinta denganku? Itu, aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu ya. Ibu mendesak kakak ipar dan kakak Xiao untuk segera punya keturunan. Tapi kondisi kakak Xiao terlalu baik, pasti banyak wanita yang suka. Aku harus membantu kakak ipar menguji ketulusannya. Ayah, semua ini karena Xiao Tian itu. Rencanaku hancur karena dia, uang keluarga kita juga diambil olehnya. Sayang. Atasan sudah tidak sabar dengan kita setelah mengetahui hal ini. Lalu, sekarang harus bagaimana? Untungnya, kita masih punya satu kesempatan terakhir. Orang yang menyusup di keluarga Ye sudah mendapatkan informasi tentang supplier Ye. Mereka setuju bekerja sama dengan kita untuk memutus pasokan bahan Lin King Yu. Ketika Lin King Yu berhenti produksi, saat itulah grup Y akan menjadi milik kita. Bagus. Ayah, lalu aku harus apa? Membuat Lin King Yu menghilang adalah cara paling aman. Kali ini aku serahkan semua keamanan keluarga kepadamu. Pastikan Lin King Yu dan Xiao Tian lenyap. Tenang saja ayah, kali ini aku pasti tidak akan gagal lagi. Nih, coba yang aku masak, tumis ginjal kambing. Kakak Xiao bertugas melendangi kita. Harus makan yang enak untuk mengembalikan tenaga. Baiklah, malam ini aku pasti akan melindungimu dengan baik. Kakak Xiao, ini juga bagus untuk mengembalikan tenaga. Aku merasa kakak Xiao. Setiap hari melendangi kita terlalu lila. Sudah, aku sudah kenyang, aku mau mandi dulu. Aku juga sudah selesai makan. Aku bukan mau mandi. Aku mau kembali ke kamar. Istirahat sebentar. Aku juga. King Yu,
Bagaimana dengan itu? Belum. Oh. Itu harus cepat-cepat, aku lihat si Yi itu. Agak tidak biasa. Bukan cuma agak tidak biasa. Ah, dia pergi mandi, ini kesempatan yang bagus. King Yu, bagaimana kalau kamu yang pergi? Baik, aku akan membereskan piring dulu lalu pergi. Tidak perlu, biar ibu saja. Urusan anak ini penting. Cepat, cepat! Iya. Banyak sekali ginjal kambing, bukan untuk dimakan gratis. Aku akan menikmatinya. SISI. Kakak Xiao, aku akan membantumu mandi. Malam sunyi, masuk ke kamar mandi pria, lalu memandikannya. Kaki, kenapa kamu? HMPH, baiklah, aku bilang kenapa kamu selalu tidak di kamar, lalu kamu? Tidak mungkin kamu bilang. Kamu benar-benar datang untuk menggosok punggung. Aku. Kakak ipar, kamu jelas-jelas sengaja. Aku benar-benar mengira kamu sudah selesai mandi. Tapi di rumah ada 4 kamar mandi. Kenapa kamu memilih yang ini? Ah, di kamarku airnya mati. Tidak ada yang aneh, besok bisa menjalankan rencana pemburuan. Keluarga Yo sudah kerjasama dengan Y, pemasok bahan bakar energi terbaru. Putus pasokan bahan baku, ini bisa membuat Y menenggang tenda besar, lalu menilangi. Keluarga Yo bersusah payah seperti ini. Sepertinya ingin mendapatkan sesuatu di grup Y. Keluarga Yo tidak segan-segan seperti ini, benda ini. Mungkin berhubungan dengan Lan si adik. Wanita ini akan pusing 7 keliling. Selain itu, keluarga Yo sepertinya akan menyerangmu dan Nona Lin. Baik, aku mengerti. Ada urusan mendesak di perusahaan, aku harus pergi. Aku akan menemanimu. Kamu mau apa? Apa maksudku mau apa? Aku bodyguardmu. Harus melindungi keselamatanmu. Pria yang menyamar sebagai bodyguard. Mengsanya sudah meninggalkan safe house. Kakak ipar. Kalau kemarin belum puas, sekarang kita bisa. Lanjutkan, tidak perlu mengintip diam-diam. Siapa yang mengintipmu? Sok akrab. Semalam sudah sampai segitu. Masih bisa menahan diri. Niat jahat tapi takut eksekusi. Kamu ngapain? Kamu bilang apa? Nggak ada. Kamu ngapain? Apa-apaan ini? Ini masih di jalan umum. Mikirin apa? Yo King, mereka mau ngapain? Bunuh kita. Berani banget mereka, terang-terangan gini. Duduk yang benar. Bos, lihat depan.
Depan itu Xiao Tian dan kawan-kawan. Apa? Apa kita turun? Ajak mereka bicara? Kamu pikir ini mainan? Tamat. Kamu ngapain? Jangan gerak. Itu bom cair, harus dipanasin dulu. Apa? Bom. Santai, nggak bakal meledak kalau nggak jatuh. Campang. Dulu gue juara 3 rally, duduk yang bener. Laki-laki. Jiring dia ke jalan Changsha, ITU jalan Bantu. Dia nggak bakal lolos. Jalan Jiangxia? Persiapannya matang ya. Aduh, lihat depan. Mau nabrak nih. WK. Tuhan berpihak padaku. Kali ini, nggak cuma bisa nangkep Xiao Tian, tapi juga cewek itu. Untung besar. Mau nabrak nih. Tutup mata. Aduh, Kok nggak berhenti? Malenchkas? Jangan-jangan. Mereka mau bunuh diri? aduh. Apaan sih? Waduh tuan muda, tenang. Dasar Xiao Tian, tunggu aja. Kamu nggak bakal lolos. Ayo naik. Nggak bisa pelan-pelan apa? Mau bikin gue mabok? Kalau mau ditangkap Yoking. Dihajar tiap hari, gue bisa pelanin kok. Sebentar. Aduh, Memang teh lebih enak diminum panas. tadi kamu bilang ini bom cair kan? Maaf. Terbalik pegangnya. Laki-laki tak tahu malu. Grup Y. Kak kedua. Apa sebenarnya yang kau tinggalkan di sini? Kian, hari ini ulang tahunku. Kamu mau datang malam ini? Liu Dafei, sudah kubilang berkali-kali. Jangan panggil aku Kian. Kita tidak hanya dipanggil APA, dan tidak akan pernah ada. Aku tidak suka kamu. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Kamu kepala HR. Mengawasi banyak orang, aku kepala satpam. Juga mengawasi banyak orang, kita cocok sekali. Hello Boslin. Rapat sudah siap? Sudah, supplier bahan baku Bos Lee akan hadir langsung di rapat. Baik, aku akan rapat. Kamu cariin tempat buat dia nunggu. Hey berhenti. Orang asing dilarang masuk grup Y. Aku pengawal pribadi CEO Y. Jangan kami empat bersaudara naga harimau. Himan dan Boslin. Jangan khawatir, silakan pulang. Hah. Ini pacarku. Sekarang aku boleh pergi kan? Sudah, kamu cari tempat sendiri buat nunggu. Aku rasa tempat ini bagus. Kok kamu masuk? Cepat keluar.
Aku harus lindungi Lin Qingyu. Ini paling dekat dengan ruang rapat. Kamu tidak ingin dia kenapa-kenapa kan? Lepaskan aku dulu. Segelas kopi. Baru bilang aku pacarnya, sekarang malah mukul aku. Aku tidak punya muka ya? Kedua, lebih baik jangan sembunyi terlalu rahasia. Kenapa sekarang jadi si Cem ini? Kakak, aku lihat sendiri anak itu dengan kakak ipar. Masuk kantor bersama, berani ganggu wanitaku, dasar anak kecil. Aku Liu Dafei, hari ini akan mengajarimu sopan santun. Ayo. Seluruh gedung sudah kucari. Kok tidak ada petunjuk sama sekali? NIH, Kopomo. Dikasih gula, ganti yang lain. Xiao Tian, jangan keterlaluan. Aku lagi kesal banget nih. Jangan cari masalah. Qian, kamu tadi. Kalian ngapain sih? Tadi kurang jelas ya? Laki-laki, lepaskan dia. Siapa yang izinkan kamu pegang pacarku? Pacarnya? Xiao Tian jangan salah paham. Dia cuma ngejar-ngejar aku aja kok. Oh. Si tukang jilat. Bang, aku bukan tukang jilat. Aku yang ngejar Kian. Kamu siapa sih? Bukannya tadi udah bilang? Dia pacarku. Kian, ini gimana sih? Selera kamu kok bisa jatuh segini rendahnya? Kian, asal kamu mau terima aku. Putus hubungan sama dia, aku bisa anggap. Semua nggak pernah terjadi. Liu Dafei, aku bukan pacarmu. Aku juga nggak pernah janji apa-apa, kamu nggak berhak ngatur aku. Bahkan kalau aku pacarnya, nggak ada urusannya sama kamu. Aku tahu, pasti laki-laki ini ancam kamu. Saudara-saudara, serpu. Aku belum mau marah beneran, kalian minggir sana. Aku nggak terima. Mau kamu pukul aku sekalipun. Kamu tetap ancam. Kian biar sama kamu, bajingan. Kamu beneran tukang jilat ya? Lihat deh dia setia banget. Gimana kalau kasih dia kesempatan? Liu Dafei, dia nggak ancam aku. Aku suka laki-laki kayak gini, lebih baik jadi pacarnya. Kalau kamu, lupakan aja deh. Enggak. Bisa. Harus aku sendiri yang urus. Hah? Kamu mau di sini? Mikir apa sih? Maksudku cari. Si Lin Qingyu itu. Kita udah putus, jangan ganggu aku lagi. Putus. Xiao Tian. Siapa? Kamu ngapain di kantorku? Udah, gak usah cari supplier lagi. Unsur Prometheum, kan? Aku langsung selesaikan saja untukmu. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak perlu tahu. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya? Bahan energi baru ini, dan kenapa kalian membutuhkannya? Unsur Prometheum ini, sesuatu yang sangat dikontrol ketat oleh berbagai negara. Keluarga Yo mengincar Ye Group karena ini, kan? Aku tidak tahu. Resep ini, ibu mertua yang memberikannya padaku. Nenek tua itu.
HMPH. Menarik. Aku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Sekarang Bos Lee sedang ada di sebuah acara bisnis. Aku harus segera menemui dia untuk berbicara langsung. Jika tidak bisa menghasilkan produk, seluruh Ye Group akan hancur. Wanita ini. Kirim 1 ton unsur promesium ke Longcheng dengan cara apapun. Aku harus melihatnya hari ini juga. Perintah hakim dihormati. Boss Lee. Nanti setelah Ye Group berhasil diambil alih, manfaatmu tidak akan kurang. Tenang saja, Direktur Yo. Di seluruh Longcheng, bahkan seluruh provinsi Jiangnan, hanya aku yang bisa mendapatkan bahan ini. Asakan. Aku tidak mengeluarkannya, seluruh Ye Group akan menjadi milikmu. Sesuatu yang mudah didapat. Asalkan Ye Group berhasil diambil alih. Aku ingin tahu bagaimana Xiao Tian bisa bertahan. Lin Qingyu. HMPH. Bagaimana dia bisa berpura-pura suci di depanku lagi? Boss Lee. Miraka datang. Bos Lin. Kenapa Anda datang? Bos Lee, barangkali ini menyangkut hidup mati Ye Group. Anda tidak bisa terus menahan bahan mentah seperti ini. Begini, sebutkan harganya, berapapun, aku sanggup membayar. Kalau bukan karena ini menyangkut hidup mati Ye Group, Bos Lee tidak akan menahan bahan mentah seperti ini. Yo King. Bos Lee, kalian ternyata. Bos Lee, benar-benar tidak ada sedikit pun harapan untuk bernegosiasi lagi? Aku juga dalam posisi sulit. Direktur Yo dan yang lain sangat menunjukkan kesangguan. Mereka berjanji padaku, nanti akan memberikan separuh saham Ye Group kepadaku. Bos Lee, sekarang Ye Group masih di tanganku. Ini cuma janji kosong dari mereka. Kalau Bos Lee setuju, ini jadi kenyataan. Ya, hahaha. Kamu tahu berapa denda yang harus dibayarkan? Itu cukup untuk melunasi seluruh grup Ye. Jadi, kerjasama yang kalian tawarkan sebelumnya adalah untuk hari ini? Memangnya kenapa? Bukannya dia jago bertarung? Sekarang coba katakan padaku. Jago bertarung masih berguna? Bos Lin ini. Kalau mau aku beri bahan baku, bisa saja. Tapi kamu harus setujui 2 syarat kecil dariku. Silakan, Bos Lee. Yang pertama, Bos Lin harus seperti janji dengan CEO Zhou, berikan separuh sahammu padaku. Yang kedua, aku juga ingin merasakan keindahan si cantik dingin ini. Hahaha. Aduh, tanganku. Patah. Kaki babi seperti ini harus dipotong. Oh ya. Tehku sudah dingin, panaskan lagi untukku. Lebih baik aku selesaikan saja. Oh ya, tadi kamu bilang ada cara dapatkan bahan baku. Benar atau tidak? Lin Qingyue, ini perang bisnis. Bergantung pada latar belakang dan koneksi. Elemen ini berasal dari daerah penghasil tanah jarang. Kamu tahu, hanya ada 3 daerah penghasil di dunia. Bahkan Bos Lee hanya bisa dapatkan beberapa gram setiap kali. Dia cuma orang kasar. Mana mungkin dia bisa dapatkan? Berapa yang bisa dia dapat? 100 gram. Kamu butuh berapa? 150 gram. Seharusnya cukup. Kamu benar-benar bisa dapatkan? Seharusnya cukup untukmu. Bos Lin, jangan dengarkan omongannya. Jujur saja, 3 daerah penghasil itu ada di wilayah hakim. Kamu tahu siapa hakim itu? Bahkan negara besar seperti Amerika, Prancis, Inggris harus tunduk padanya. Aku bisa dapat 100 gram setiap bulan. Hanya karena kakak iparku adalah tangan kanan hakim. Kalau tanganku patah, kamu tidak akan dapat 1 gram pun. Ternyata tukang masak juga dianggap tangan kanannya. Apa maksudmu? Bagaimana kamu tahu? Kakak ipar, ayo main game. Aku akan menjentikan jari 3 kali. Jika barangnya bisa dikirim, malam ini kamu datang ke kamarku. Ini waktunya seperti apa? Oh, kamu masih memikirkan hal-hal seperti ini? Main atau tidak? Sudah.
Kami tidak punya waktu untuk menunggu kalian. Satu jentikan jari barang sampai, kamu pikir kamu hakim? Satu kata menentukan nasib manusia. Hari ini, tidak hanya keluarga Ye yang harus tinggal. Kalian juga harus tinggal untukku. Panggil semua orang, aku mau. 3. Ada APA, alarm pertahanan udara level tertinggi. Apa negara musuh menyerang? Atas perintah hakim, mengirimkan 1 ton elemen besar. Tidak mungkin, ini palsu, semua ini palsu. Silakan periksa, 1 ton. Buka, biarkan kakak ipar memeriksa barangnya. Ah, Benar-benar ada. Xiao Tian, bagaimana kamu melakukannya? Jangan berdesakan, nanti gelasku pecah. bukankah ini dijual per gram? Kecilnya tahun lalu. Departemen Militer AS negosiasi 3 tahun, baru dapat 1 kilogram. Tadi orang itu bilang atas perintah hakim. Hakim apa? Aku tidak pernah dengar baik. Xiao Tian yang hebat. Pengawal yang hebat. Tuan, barang sudah sampai jumpa. Bagaimana kalian masuk? Kami dapat izin dari otoritas penerbangan Tiongkok. Lalu masuk dengan pesawat pembom. Kebetulan, ada tugas baru untukmu. Kemari, Sayap. pergi. Ayo. Baka. Aku tidak tahu dengan cara apa. Kamu berhasil berdagang dengan hakim. Sekarang transaksi selesai, saatnya bicara urusan kita. Kalau dunia bisnis tidak bisa mengalahkanmu, maka hanya bisa membuatmu 3. Datang. SST. Selama ini keluarga Yo korupsi banyak uang haram, ya? Sayang, apa yang kamu lakukan? Baru saja otoritas keuangan AS langsung menyita di Bank Swiss. Semua aset kita, keluarga Jo Sekereng. Tidak ada uang sepeser pun. Selesai. Untungnya aku tidak punya kebiasaan menabung di luar negeri. Hanya punya seorang anak perempuan yang sedang belajar di Inggris. Sialan, kalian ganggu siapa? Anak kita dikeluarkan dari sekolah. Dan bahkan keluarga negaraan Inggrisnya dicabut. Sekarang tidak bisa pulang, malah harus membayar denda miliaran. Baru mau melepaskannya. Sayang, APA yang kau lakukan pada anakku? Ha! Tiongkok tidak mengizinkan keluarga negaraan ganda. Kau tidak tahu? Kakak iparmu itu kan tangan kanan hakim? Miliaran. Uangnya tidak banyak. Bagaimana? Sekarang cukup kan? Cukup. Uang Ye bisa dipakai sampai 3 kali. Oh ya, tebusannya harus cepat. Mereka tidak bisa diajak bicara. Kalau terlambat, benar-benar bisa dibunuh. Aku tidak ingin ada yang menyentuh ini. Aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Kau ha? Ayah, sekarang gimana? Pinija, ajak semua orang. Aku akan sekarang menghubungi atasan, biar atasan mengatur penyusupan. Yang di keluarga Ye juga harus turun tangan, harus menghancurkan mereka. Mengerti. Ajak semua orang. Ikut aku. Xiao Tian, dia pegang senjata. Sayang, tidak kena such a peluru pun. Teras tembak. Tembak. Ikut aku.
Mereka tidak bisa lari. Serang! Aduh. Kita kesini ngapain? Sebentar lagi tidak bisa lari. Cepat lari sebelum mereka naik. Lari! Terlambat. Lari! Kenapa tidak lari lagi? Aku ikut kalian. Lepaskan dia. Kau, aku mau. Dia, aku juga mau. Aku akan membuatnya hidup lebih sengsara dari mati. Kau yakin bisa menangkapku? Jangan sok di depanku. Kalian, serang. Ah, Lompat. Kenapa tidak lompat lagi? Bukan hebat. Kenapa tidak berani mundur? Asalkan kamu mati, kami bisa mendapatkan barang yang diinginkan di atas. Nanti tidak akan ada hambatan lagi. Tidak akan ada halangan lagi. Barang apa di atas? Ingin tahu? Pergi jumpa Yan Luo. Baiklah, lain kali kalau pada waktu, aku akan tanya langsung. Hari ini ada kakak iparku, tidak nyaman. Dadah. Wahahaha. Akhirnya. Hei. Bagaimana mungkin? ah. Xiao Tian. Pakai baju. Kamu balik badan. Dia kabur lagi, bos. Jangan lupa, orang yang di atas masih ada. Benar juga. Asalkan orang di atas itu bertindak. Xiao Tian, kamu tidak bisa lari. Ayo pergi. Sedang apa? Aku belum siap. Kalau kamu tunggu sebentar lagi, mereka akan menyerbu. Pergi ke villa pemandian air panas, Sisi juga ada di sana. Aku khawatir keluarga Yo juga menargetkannya. Halo ayah, orang di atas sudah datang ke Longcheng, cepat pulang. Sisanya serahkan pada orang yang menyusup di keluarga Ye. Baik, aku segera pulang. Munder. Kakak ipar, kakak Xiao, kenapa kalian datang? Sisi, apakah kamu bertemu dengan Yo? Ah, tidak. Hanya aku di sini. Oh iya? Kakak ipar, mau turun mandi sebentar? Sangat nyaman. Aku datang setiap minggu. SSSD, kecilkan suara. Nanti didengar pria tertentu. Tidak baik. Silakan, naik sini. Sisi masih di bawah. Kalian sedang apa? Xiao Tian, kamu lucu. Sekarang lihat kamu berani atau tidak.
Ini tidak masuk akal. Oh. Ini salahmu. Sampai-sampai aku sakit berjalan sekarang. Kalau begitu aku gendong kalian masuk. Bagus, bagus. Ah, tidak boleh. Jangan biarkan dia mengambil kesempatan. Kamu malah mengingatkanku. Ah, Xiao Tian, lepaskan aku. Xiao Tian, lepaskan aku. Turunkan aku. Ah, tidak bisa pelan-pelan saja? Bukannya kamu yang meminta turun? HMTH. Xiaolu. Aneh, Xiaolu di jam seperti ini. Seharusnya di rumah, membersihkan. Di mana dia? Datang, Nona Lin, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Kamu, tolong carikan kami 2 botol minyak angin. Oh, baik. Plaibou tua. Ah, sakit sekali. Tuan Xiao, ini apa? Kamu juga butuh minyak angin kan? Perlu tidak, aku bantu oleskan? Tuan Xiao, aku tidak cedera. Kenapa perlu? Kalau begitu. Ini apa? Tuan Xiao, kamu ngapain? Lihat, kan aku bilang kamu butuh. Terima kasih perhatian Tuan Xiao. Aku beberapa hari lalu jatuh sedikit, cepat sembuh, tidak apa-apa. Oh, begitu rupanya. Tapi teknikku lumayan loh. Yakin tidak perlu aku bantu? Tidak perlu. Terima kasih Tuan Xiao. Baiklah, sayang sekali. Tuan Xiao, Anda kesini ngapain? Bukannya ini pertanyaanku untukmu? Bukannya kamu pergi mengantar minyak angin untuk mereka? Kok sampai di sini? Ah iya, aduh aku lupa. Sekarang aku pergi ya. Jangan pura-pura, cuma kita berdua di sini. Tuan Xiao, pura-pura APA? Aku tidak mengerti. Kenapa buru-buru? Kamu benar-benar kucing liar yang sulit dijinakkan. Cari 3. Imut, aku akan membunuhmu. Sekarang kita bisa bicara baik-baik, kan? Apa sebenarnya yang kalian cari? Siapa dalang di balik semua ini? Kurasa dengan kemampuanmu, keluarga You seharusnya tidak bisa mengendalikanmu. Belum ada kabar? Tuan Su, belum. Bunuh aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun. Bagus, sangat berani. Katakan, bagaimana jika aku memberitahu mereka bahwa kamu membelot dan ikut denganku? Sepertinya kamu sangat takut dengan cara mereka. Kalau begitu begini saja. Jangan. Kalau begitu katakan. Aku dipaksa. Mereka mengancam orang tuaku. Jika mereka tahu aku membelot, mereka akan membunuh orang tuaku. Mohon lepaskan aku. Maaf, hidup mati kalian bukan urusanku. Tapi selama kamu tidak bicara, siapa yang tahu kamu membelot? Mereka mencari sebuah gambar ITU. Hanya nenek keluarga yang tahu. Jadi rencana awal kami
adalah menghabisi semua anggota keluarga Ye. Hanya menyisakan sang nenek. Ah, keluarga Yo juga orangnya dia. Mereka mengambil pendekatan berbeda. Mengambil alih keluarga Yi. Untuk mendapatkan gambar itu. Siapa dia? Gambar apa itu? Aku tidak tahu. Tidak. Aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menghubungiku saat ada tugas. Selain itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Gambar itu. Jangan-jangan. Aku tidak tahu. Resep ini diberikan nenek padaku. Sepertinya. Resep ini tidak biasa. Asal kamu tidak mengirim pesan. Aku bisa. Bisa bagaimana? Aku bisa menemanimu. Sekarang, kamu bisa melepaskanku, kan? Sekarang, hubungan kita apa? Tawananku, hanya itu. Sungguh tak tahu malu, pantas saja dia dengan perempuan-perempuan itu. Tidak jelas. Bagaimana sebenarnya? Pembunuhan gagal. Sayang, aku akan mengirim orang ke keluarga Yo untuk membantumu. Jika gagal lagi, orang tuamu tidak akan lama lagi. Hei, pantau gerakan keluarga Yo. Mereka akan bergerak segera. Cari tahu siapa di balik keluarga Yo. Sayap. Selain itu, cari tahu orang tua Xiao Xiaolu. Ditahan di mana? Selamatkan mereka. Sayap. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin melihat. Tawananku diancam. Lalu, menusukku dari belakang. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan orang tuaku, aku akan menjadi milikmu seumur hidup. NAK, barang yang kamu tinggalkan ini. Ibu pasti akan menjaganya untukmu. Katakan. Apa yang ditinggalkan oleh adik kedua? Yang bertanya sekarang adalah Hakim. Lapor Hakim, Xiaofeng, benar meninggalkan sesuatu yang paling canggih di dunia saat ini. Formula bahan bakar energi paling mutakhir. Itu bahan bakar baru yang diteliti oleh keluarga Ye. Tidak, itu hanya versi sederhana. Formula lengkapnya bisa memajukan teknologi dan industri Dacia. Melompat 20 tahun ke depan. 20 tahun. Kakak, benar-benar menyembunyikan kemampuan. Katakan, bagaimana membuatnya? Sekarang di mana? Apa yang akan kalian lakukan dengannya? Maaf, aku tidak bisa mengatakan. Kecuali, kamu dan King Yu meninggalkan keturunan untuk keluarga Ye. Kamu menawariku? Jika syarat ini tidak terpenuhi, meskipun aku mati di sini hari ini, tidak akan mengucapkan sepatah kata pun, aku hanya bisa memberitahumu. Xiao Feng, mati untuk Dacia. Adik kedua adalah saudara seperjuanganku. Bagaimana mungkin aku melawanmu? Adik kedua, jika kamu benar-benar mati untuk Dacia, bahkan ini saja kamu sembunyikan dariku. Itu terlalu tidak percaya padaku, saudara seperjuangan ini. Tapi jika ibumu berbohong dan sebenarnya berniat jahat, maka aku hanya bisa mengingkari janji. Situasi berubah, rencana dipercepat. Ayah, aku sudah menggunakan token Sushao. Memanggil 3 pembunuh bayaran top yang sedang dalam perjalanan. Di belakang Sushao, ada Amerika. Dengan token ini, bisa memanggil pembunuh bayaran top dari seluruh dunia. Salah satunya saja, cukup untuk menghabisi bodyguard itu. Tapi sebelum itu, kirim pesan dulu ke keluarga Chu. Putri mereka, Chu Yiyi, ada di keluarga Ye, suruh mereka menjemputnya. Kalau tidak, nanti terluka karena salah sasaran. Akan sangat merepotkan. Baik, aku akan segera menghubungi keluarga Chu. Hakim,
Keluarga Yo menggunakan token khusus. Memanggil organisasi pembunuh bayaran global. Sudah memanggil 3 pembunuh bayaran top. Kami sedang menyelidiki identitas mereka. Dan asal-usul token itu. Belian ini pasti naik besar. Tidak mungkin. Saham ini sudah aku miliki selama berbulan-bulan. Tidak mungkin naik. Kalau begitu, jika naik 1%, kamu lepas 1 pakaian. Kalau tidak naik, Kalau tidak naik. Permainan yang kita mainkan di kamar dagang. Kamu tidak perlu menepatinya. Kakak ipar, mari kita main game. Aku akan menjentikan jari 3 kali. Jika barang bisa dikirim, malam ini kamu datang ke kamarku. ini waktunya seperti apa? Kok masih memikirkan hal-hal seperti ini? Baik, Aku akan melihat Insheng Construction dalam 1 menit. Naik 2 kali lipat. Sayap. wah, lihatlah. Ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Ada orang yang kehilangan kesempatan bagus lagi. Benarkah? Sekarang, Tidak mungkin. Bangunan Yingsheng ini sudah ditutup. Bagaimana mungkin naik? 1%. Tidak boleh curang. Ini hanya keberuntunganmu saja. Pastinya tidak akan naik lagi. Naik lagi. Baik. Naik lagi. Sekarang sudah 2 kali lipat. Kamu sudah tidak punya baju untuk dilepas lagi. Bagaimana ini? Apa kamu curang? Aku cuma bodyguard. Mana mungkin aku bisa curang? Xiaotian, kamu ngapain? Lepasin aku. Sekarang kamu kalah. Waktunya menagih hadiahku. Kakak ipar. Wangi sekali. Laki-laki, pagi-pagi sudah tidak tenang. Bukannya kamu yang sengaja menggoda aku? Aku tadi. Kok kamu sudah pulang? Bukannya katanya penerbangan hari ini malam? Qingyu, aku mau pergi. Pergi? Kamu mau pergi kemana? Tentu saja pulang. Menepati janji pernikahan. Kamu siapa? Aku Chu Sheng, kakaknya. Kepala keluarga Chu generasi ini. Diam saja apa? Cepat pergi. Mau aku ikat dan bawa pulang? Xiao. Xiaotian, aku mau pergi. Baik, semoga selamat jalan. Dadah. Kok kamu bicara seperti itu?
Keluarga mau membawanya pulang, aku cuma bodyguard, tidak bisa ikut campur. Ini urusan keluarga mereka. Kamu, King Yu, sebenarnya aku tahu. Setiap kali aku masuk ke kamarnya, kamu selalu tahu. Kalian berdua di kamar tadi malam, aku juga dengar. Aku pergi. Dia sekarang milikmu. Aku di hatimu ternyata cuma main-main saja? Bahkan satu kata untuk menahanku pun tidak layak. ih, Aku tahu kamu tidak tega melepas aku. Di hatimu masih ada tempat untukku. Pasti kamu tidak tega aku menikah dengan orang lain. Hei, tahu tidak siapa nona kami ini? Pergi. Kalau tahu diri, cepat pergi. Cui, kau berani mengkhianati keluarga dan bermain-main dengan pria lain. Kakak, aku tidak mau jadi alat pernikahan politik keluarga. Aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Aku mohon, lepaskan aku. Lahir di keluarga Chu, kau tidak punya hak memilih. Bocah, keluarga Chu adalah keluarga terpandang di ibu kota. Kalau tahu diri, pergi sendiri dan jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Kau ingin pulang? Dia bilang tidak mau, kau bisa pergi sekarang. Haha. Waduh, tidak tahu hidup mati. Tidak memberi jalan hidup. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Hahaha. Memang jago bertarung, cocok jadi bodyguard. Tapi aku sarankan kau tahu diri, dia adalah orang keluarga Chu. Kau tidak bisa membawanya pergi. Dan kau tidak akan pernah bisa membayangkan seperti apa keluarga terpandang di ibu kota. Dia bukan milik keluarga Chu. Apa maksudmu? Beritahu orang-orang di ibu kota. Kepala keluarga Chu diganti menjadi Cui. Orang yang dinikahkan keluar diganti menjadi Chu Sheng. Wahahaha. Waduh Cui, dia gila. Kau tahu tidak, ha? Tunggu sebentar, aku mau angkat telepon dulu. Bikin ngakak banget. Halo Paman, ada apa? Chu Sheng. Para tetua keluarga memutuskan untuk mencopot jabatanmu. Dan agentin olah Cui, selain ITU. Kau yang akan dinikahkan dengan anak keluarga Chu. Kau ini siapa sebenarnya? Oh, bodyguard mereka. Waduh. Adik ipar, kakak tahu salah, aku mohon maafkan aku. Aku tidak akan memaksa Yi lagi. Posisi kepala keluarga juga tidak kumohon. Jangan paksa aku menikah dengan keluarga Sang. Pria dari keluarga Sang itu suka laki-laki dan perempuan. Kalau aku pergi, lebih baik mati. Ketika kau menyuruhnya menikah, apa yang kau pikirkan? Xiaotian, bagaimana kau melakukannya? Ini luar biasa. Sehebat apa aku, kamu kan sudah tahu. Malam ini, akan ada kejutan untukmu. Baiklah. Tuan Xiao. Teman Anda bilang ada urusan ingin menghubungi Anda. Ayo pergi. tidak. Ini tidak baik. Aduh King Yu, aku kasih tahu. Baiklah. Katakan, ada kabar apa? Ada kabar dari sana. Keluarga Yong menggunakan token orang itu. Memanggil 3 pembunuh, 1 kode nama Shadow, 1 kode nama Ghost, 10 kode nama Wolf King. Ini Shadow dan Ghost. Wolf King sangat misterius, tidak ada info sama sekali. Kerja bagus. Aku juga ada hadiah untukmu. Xiaolu, Tuan Xiao Suda.
menyelamatkan kami, kamu tenang saja. Xiao Lu, ikuti baik-baik Tuan Xiao ini. Jangan khawatirkan kami lagi. Terima kasih. Aku tidak suka ucapan terima kasih verbal. Subtonic datang. Minum sup tonik banyak-banyak ya, malam ini sibuk nih. Jangan ngawur. Kaki, hanya kemana? Kamu kan masih kecil, kamu makan sayur saja. Sup tonik tidak cocok untukmu. Sudah pergi semua? Yang Master Su, 3 pembunuh sudah pergi semua. Yang Master Su, Xiao Tian ini sangat hebat. Apakah 3 pembunuh ini benar-benar bisa berhasil? Kata dalam tempurung. Tahukah kamu siapa 3 pembunuh ini sebenarnya? Yang pertama, Shadow. Adalah ahli ninjutsu kelas langit dari Jepang. Pernah membunuh seorang kaisar dan lolos tanpa cedera. Pintunya rusak ya? Kok tidak bisa menempel? Nah, baru benar. Sayang. Ada APA? Oh, tidak apa-apa, pintunya rusak. Makan saja. Ada orang yang cari masalah. Kamu ngapain sih? Tidak apa-apa, sup ini enak. Sangga? Aku ambilkan lagi untukmu. Yang kedua, Ghost. Pernah bertugas di tim SEAL AS. Adalah satu-satunya penembak jitu bintang 5 di dunia. Membunuh musuh dari jarak ribuan kilometer, semudah mengambil sesuatu dari kantong. Wajah. Lagi ngapain sih? Ah, ada lalat. Oke, mau makannya? Aku lihat bagaimana kamu makan peluru ledak ini. Lalat hari ini agak menyebalkan. Yang ketiga ini, konon memiliki darah werewolf dari Eropa. Bisa berubah menjadi werewolf. Pernah dalam semalam, membuat 10 kota kecil di Inggris. Lebih dari 30.000 orang tewas, tanpa ada yang selamat. Wah, engine Kessel yang lucu. Wanita bodoh, aku adalah darah Raja Serigala yang mulia. Bilang aku anjing, tak seorang pun akan hidup. Ini pasti anjing liar. Kebetulan rumah kami butuh penjaga. Tinggalkan saja. Bagus, dia terlihat sangat lapar. Ayo kita. Siapkan makanan untuknya. Beri dia sedikit makanan. Jika 3 pembunuh ini sudah diselesaikan, kamu seharusnya tidak bisa bersembunyi lagi, bisa memanggil ketiganya. Di dalam Dacia hanya ada 4 keluarga besar, Su, Chen, San, Song dari ibu kota. Kalau mau jadi anjing, jadilah anjing penjaga yang baik. Makanlah, anjing kecil. Aku ini Raja Serigala, mana mungkin makan tulang sisa. Suruh makan ya makan. Pintar sekali.
Su Shao, sudah lama sekali. 3 orang ini belum juga mengirim kabar. Apakah mereka gagal? Kamu pikir mereka seperti kalian? Keluarga Yo yang imut ini? Payarkan peluru ITU. Terbang sebentar lagi. Su Shao, peluru itu sudah terbang beberapa jam. Tuan Muda, Shadow dan Ghost Cai Shelan, Raja Serigala hilang. APA. Bisa mengalahkan ketiganya, bodyguard ini bukan orang biasa. Su Shao, Aces Kita di Afrika Timur telah diserang. Orang tua Shao, Xiaolu telah diselamatkan. Dan dari caranya, sepertinya Blackwater. Sekarang semuanya masuk akal. Su Shao. Maksud Anda? Zhao Xiaolu tidak bertindak. 3 pembunuh gagal. Blackwater menyelamatkan orang tua Zhao Xiaolu. Ditambah kabar beberapa waktu lalu bahwa orang itu sudah kembali ke negara. Tampaknya bodyguard ini adalah orang itu. Tidak Tuan Su. Orang yang Anda maksud adalah Komandan Pasukan Blackwater. Hakim, APA. Dia sama sekali tidak APA. Itu karena aku tidak dalam kondisi terbaik. Kalau tidak, dia pasti sudah minta ampun. Oh, benarkah? Kalau begitu, mari kita coba lagi. Kak Xiao, surat untukmu. Kokok Ipar. Kak Xiao, Kaki, Kalian. Sisi, jangan salah paham, kami sedang. Iya, kami sedang itu loh. Suratmu. Sisi, jangan berpikir macam-macam. Sisi. Hakim memang hebat, 3 pembunuh bayaran top. Tidak bisa mengalahkanmu, tapi Hakim kembali ke negeri ini. Pastinya untuk Ye Feng yang ketiga. Jika ingin tahu, bawa barang itu ke Villa Nanshan, keluarga Su. Urmat, Shulong. Keluarga Su. Carilan. Aku ingin tahu apa itu, di mana. Bisa mendapatkannya, dan untuk apa. Sampai saat ini, tidak berani lagi menyembunyikan dari Hakim. Ini adalah formula bahan bakar energi baru yang dikembangkan Akademi Sains Daxia selama 30 tahun. Sebelumnya dicuri oleh orang Amerika. Xiao Feng secara resmi adalah wakil komandan pasukan Blackwater. Sebenarnya adalah anggota tim Naga Daxia. Dia merebut kembali diagram ini. Tapi Daikjar oleh pihak Amerika. Dia menyembunyikan diagram ini di keluarga Yi. Setelah mengenkripsi sistem komputernya. Lalu pergi. Sampai kamu muncul, aku baru tahu. Dia sudah gugur. Pantasan aku mencari di seluruh keluarga Ye tapi tidak menemukannya. Kakak kedua. Selama ini, aku tidak bisa melihat dirimu dengan jelas. Meskipun Xiao Feng anggota tim Naga, tapi persahabatannya denganmu tulus. Alasan aku memintamu meninggalkan keturunan untuk keluarga Ye. Sebelum memberitahumu, pertama karena takut keluarga Ye akan dibantai dalam balas dendam Amerika. Kedua, aku tidak tahu seberapa besar bobot Daxia di hatimu di hadapan godaan besar ini. Lalu mengapa tidak langsung menyerahkan ke Daxia? Kita sudah jawasi oleh keluarga Su dan orang-orang Amerika lainnya. Tidak bisa dikirim keluar. Jadi, kamu butuh aku untuk mengalihkan perhatian. Baru bisa mengirim barang ini keluar. Hari ini saat aku bertemu. Sulong, itu kesempatan terbaikmu. Benar, Ini ide kakak kedua, ya? Dulu dialah yang paling licik. Baiklah, jarang-jarang dikerjai. Biarlah keinginan kakak kedua terpenuhi. Hakim. Bawa ini. Apa ini? Kau memang hakim, tapi tentara bayaran dilarang masuk ke Daxia. Kau sendirian, bawa ini. Jika terpaksa, mungkin bisa menyelamatkanmu dari tangan keluarga Su. Kakak kedua mati untuk ini. Jika aku kehilangan ini demi menyelamatkan diri.
kakak kedua di surga akan memarahiku. Sulong? Hanya badut. Tuan, biar aku ikut. Sulong belum tahu aku sudah mengikutimu. Mungkin aku bisa membantumu melawannya. Dia tidak bodoh saat orang tuamu diselamatkan. Dia sudah tahu. Jika aku tidak kembali kali ini, telepon nomor ini, mereka akan melakukan segalanya. Melindungimu dan istriku. Mulai aksi. Tuan Su. Keluarga Su memang punya penerus yang berani. Terima kasih pujian Hakim. Aku ini orang. Dari kecil sudah berani. Yang berani mati cepat. Hahaha, tidak usah khawatir Hakim. Tapi Hakim tetaplah Hakim. Tidak hanya menghancurkan keluarga Yo, tapi juga membelokkan mata-mataku di keluarga Ye. Sekarang, bahkan 3 jagoan sudah kalah di tanganmu. Hal sepele. Sayang, siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu pada Tuan Su? Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu pada Hakim? Hakim, sebutkan harganya. Berapa untuk diagram formulanya? Kau tahu, aku bukan di sini untuk uang. Ini orang yang membunuh kakak kedua Ye Feng. Berikan diagramnya, orangnya bisa kau bawa. Taeyang dihidangkan Hakim, memang luar biasa. Hakim APA, tidak istimewa. Hari ini adalah hari kematianmu. Mana? Hari ini, temani kakak kedua kamu turun. Maaf ya, permainan berakhir. Kekuatan seperti ini. Ternyata membunuh kakak kedua itu serangan mendadak. Dia yang bertindak, kamu yang mengatur. Sekarang dia sudah mati, giliranmu. Xiao Tian. Kamu adalah hakim, benar, tapi itu di luar negeri. Di sini adalah di Dacia. Kalau naga, tunduklah. Kalau harimau, diamlah. Bunuh dia, 1 orang 10 miliar. Hakim tetap hakim, tangkap saja begitu banyak senjata mesin dengan tangan kosong. 100.000 peluru. Mungkin. Sekarang kamu bisa mengantarkan kepalamu sendiri. Aku tahu, peluru biasa tidak bisa mengalahkanmu, tapi sehebat apapun tetap manusia. Baru tadi itu hanya hidangan pembuka. Hadiah dariku untukmu akan segera tiba. Dapat kabar, kamu sudah dikunci misil, bos. Misil terbaru dari Amerika, meskipun hanya 1. Cukup untuk membuatmu pergi dengan tenang. Kamu tidak takut formula di tubuhku ikut hancur? Aku tidak peduli. Hancurkan saja semuanya, asalkan tidak ada di Dacia. Itu sudah menyelesaikan tugas dari Amerika untukku. Kamu benar-benar binatang yang baik. Hakim. Sekarang aku akan mengantarmu ke neraka untuk bekerja. Su Shao, dia
dia menangkapnya. Aku lihat, menangkap lagi bagaimana? Ini kan remote. Kamu, periksa dia sudah mati atau belum. Aku, pergi. Su Shao, dia sudah mati 3 kali, haha. Misil saja tidak bisa membunuhmu. Kamu masih manusia? Kematian kakak kedua, kamu harus bayar. Hahaha. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Aku tebak sekarang tubuhmu sudah sampai batas. Bergerak sedikit saja. Tidak bisa. Sekarang, izinkan kamu meninggalkan beberapa kata terakhir. Benar. Kamu tidak bisa membunuhku. Pyuken, sudah diambang kematian. Kenapa masih begitu sok? Koun perak, 1 tembak, nyawa seperti kertas. 3 nyawa yang tersisa untuk balas dendam. Hakim yang hebat. Sayangnya, hari ini nasibmu. Koun ini tidak bisa menentukan. Percayalah ke neraka. Angkat tangan, jangan bergerak, angkat tangan. Baik. Kami dari Badan Penegak Hukum Dacia, Sulong. Angkat tangan dan menyerah. Jongkok. Xiao Tian. Xiao Tian, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Biar aku lihat. Tuan, kamu baik-baik saja? Kok Xiao. Tidak apa-apa, dia tidak bisa melukaiku. Kamu sudah tahu. Aku akan membawa orang datang. Kamu pikir, jika bukan kemauanku sendiri, siapa yang bisa menipuku? Sejak aku masuk ke keluarga Ye pertama kali. Setiap pesan yang kamu kirim, aku tahu semuanya. Kamu sudah menyerahkan resep itu ke Dacia. Hari ini bermain sandiwara hanya untuk menangkap semua pengkhianat keluarga Ye, benar? Lalu kenapa kamu masih mengambil risiko datang? Kakak kedua bukan hanya saudaraku, tapi juga pahlawan yang berkorban untuk melindungi semua orang. Karena sekarang dia sudah tiada, maka sisanya akan kulakukan. Jika menguntungkan negara, hidup dan mati tidak penting. Tidak akan menghindar karena bahaya atau keberuntungan. Koinku tepat, kan? Baik, tugasku sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Kalian tinggal di sini. Atau ikut denganku? Mencuri suami kemanapun. Bukankah kamu sudah bilang? Ye Feng sebelum meninggal menyuruhmu menikahiku. Aku adalah pelayan tuan. Ebyo. Aku ingin ikut kakak Xiao.